didik kami. Senang rasanya bisa bertemu dalam pembelajaran kita bagian 2, indahnya mengampuni. Pada kesempatan ini Bapak senang bisa kita bertemu dalam keadaan sehat, dan Bapak berharap juga semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus, dalam keadaan sehat ya nak ya. Dan tetap ingat jaga sesuai dengan prokes, protokol kesehatan ya. Dan di pelajaran kita ini di bagian 2 kita akan membahas mengenai bagaimana Yesus Kristus sebagai contoh teladan bagi kita dalam mengampuni, dan juga bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita dalam mengampuni dan diampuni sesama kita. Tak lupa juga saya absen satu-satu. Siapa yang tidak hadir, hadir semua. Puji Tuhan, Bapak senang semuanya baik-baik saja, tidak ada yang absen hari ini. Dan semoga terus hadir semua ya untuk anak didik kami semua ya. Dan Bapak ucapkan terima kasih ya. Untuk mengulang daripada pertemuan kita yang lewat tentang indahnya mengampuni, ada yang tahu mengenai Nelson Mandela ya, untuk anak didik kami yang sana? Apa jawabnya? Ya, betul, bahwa Nelson Mandela adalah orang pemaaf. Bagus sekali jawabannya ya. Dan bagaimana dengan Yusuf? Ya, coba diantara anak didik kami, siapa yang bisa menjawab? Apa yang dapat kamu sampaikan tentang Yusuf? Ya, silahkan. Ya, tidak perlu ragu. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Ini dia, betul, bahwa Yusuf langsung memaafkan saudaranya. Semua jawaban itu adalah sangat berarti supaya kita dapat memahami apa yang telah kita pelajari. Terima kasih untuk apresiasi hari ini. Bapak senang. Absensi juga. Dan kita lanjutkan dengan materi kita, yaitu mengenai indahnya mengampuni bagian 2. Nah, kita harus dapat melihat bahwa mengampuni itu adalah sebuah hal yang harus kita laksanakan, di mana Tuhan Yesus telah menunjukkan, di mana Allah telah memberikan petunjuk. Dan sebagai manusia kita harus membebaskan kita dari beban kebencian dan menyediakan hati kita dengan damai sejahtera. Apakah dengan mengampuni kita akan melupakan masalah orang lain? Tentu tidak. Apakah kita dengan mengampuni maka kita biarkan kita disakiti berkali-kali? Tentu tidak. Bahwa mengampuni itu adalah hal yang untuk membebaskan kita dari beban kebencian. Sama seperti Yusuf, apakah Yusuf ingin kedua kalinya disakiti? Tentu tidak. Tetapi dapat menguji saudara-saudaranya, apakah mereka bisa berubah atau tidak. Dan demikian juga kita. Kalau kita masih belum percaya, kita dapat menantikan perubahan dari orang yang menyakiti kita. Tetapi kita harus terlebih dahulu
memaafkannya. Paham? Terima kasih. Semoga dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk memperjelaskan bagaimana sebenarnya mengampuni yang diberikan contoh oleh Yesus Kristus, dan bagaimana sebenarnya manusia ini harus dapat kamu lihat untuk anak didik kami semuanya, dan persiapkan hal yang patut kamu tulis sebagai bahan untuk kamu ketahui tentang mengampuni dari video ini. Sediakan alat tulisnya dan silahkan tulis ya. Dan Bapak berharap dalam menonton ini ada bekal kalian dalam mengamati video pembelajaran yang Bapak berikan.
kasih telah mengikuti daripada pembelajaran kita, yaitu contoh dari Tuhan Yesus yang telah mengampuni kita, dan juga bagaimana sebenarnya manusia itu. Sudah kita lihat, yang pada intinya adalah kita tidak meniru daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Padahal Tuhan kita telah memberikan contoh kepada kita. Jadi hendaknya pengampunan itu kita berikan kepada seseorang dengan lahir dari niat yang baik dan ketulusan hati kita. Ingatlah seperti Yusuf, ketika dia melihat saudaranya, dia tidak berpikir untuk membalasnya, tetapi bagaimana memulihkan hubungan kepada saudara-saudaranya yang telah menyakitinya. Dan semuanya itu adalah rencana untuk menguji apakah saudaranya berubah. Yusuf berusaha untuk menciptakan perdamaian. Itu yang paling penting kita lihat. Ketika kita melihat orang yang telah menyakiti kita, kita berusaha bagaimana menciptakan pemulihan hubungan. Dan jika mengandalkan kemampuan sendiri, tentu sangat sulit bagi kita, bagi sesama, untuk mengampuni. Mintalah kepada Tuhan. Mintalah agar dapat membantu kamu dalam memberikan hikmat. Apabila berat untuk memaafkan, berat untuk mengampuni, mintalah kepada Tuhan agar Tuhan membantu kamu, agar bersedia mengampuni kesalahan orang lain. Dan tak lupa juga bahwa hidup ini mengampuni, diampuni, memaafkan, dimaafkan. Jangan maunya saja, namun tidak mau untuk memberikan. Nah, untuk tugas-tugasnya juga sudah Bapak berikan. Tugas-tugasnya nanti berupa LKPD dan juga untuk penilaian keterampilan, sikap, dan spiritual. Semuanya akan Bapak nilai dan akan Bapak amati satu persatu. Kerjakanlah untuk dapat Bapak lihat bagaimana proses pembelajaran kita, kamu bisa mengikuti sampai di mana, dan juga bagaimana kamu dapat mengikutinya. Dan demikian juga kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini, bahwa mengampuni adalah membebaskan diri dari beban kebencian dan membiarkan damai sejahtera menghampiri hati kita. Demikianlah perjumpaan kita untuk hari ini. Bapak harap selalu sehat selalu, ikuti pembelajaran kita, dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dan tugas-tugasnya dikerjakan. Bapak berharap semakin termotivasi dalam belajar, agar Bapak semangat, kamu semangat, kita semangat, dan juga Tuhan Yesus semangat untuk kita. Demikian pembelajaran kita akhiri, kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada saat penyertamu di hari ini, kami telah selesai dalam proses pembelajaran. Berkati Tuhan proses pembelajaran kami, agar menjadi sebuah pemulaian kami untuk mengampuni
sesama kami dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi bekal bagi hidup kami sebagai orang yang memberikan pengampunan dan diampuni dalam hidup, sehingga menjadi indah dalam mengampuni, seperti pembelajaran kami. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya tentang Gordon Wilson di pertemuan ketiga.